Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amanda Syafira di Journey Journals. Mungkin sampai saat ini kita hanya tahu bahwa lebah madu hanya menghasilkan madu saja. Namun faktanya lebah madu bisa menghasilkan produk lainnya loh pemirsa. Kira-kira apa aja nih? Pasti kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak informasi berikut ini. Halo pemirsa, saat ini kita berada di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka di kawasan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur nih pemirsa. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengetahui lebih dalam terkait proses kembang biak lebah madu dan apa saja sih produk yang dihasilkan oleh lebah madu nih pemirsa. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam, yuk. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di Taman Wisata Lebah Cibubur, Jakarta nih pemirsa. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus memakai pelindung wajah agar tidak tersengat dari para lebah-lebah nih pemirsa. Yuk kita pakai sekaligus kita masuk ke dalam, yuk, ayo. Lebah madu adalah hewan ternak yang menghasilkan banyak manfaat loh pemirsa. Tidak hanya madu saja, namun lebah madu juga menghasilkan polen atau serbuk sari, royal jelly, propolis, dan juga lilin lebah. Tentunya, semua yang dihasilkan oleh lebah madu memiliki manfaat tersendiri. Selain itu, lebah madu juga dapat dimanfaatkan untuk terapi sengat lebah yang bermanfaat untuk kesehatan kita nih pemirsa. Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh Pak Madin yang akan membantu kita untuk mempelajari mengenai lebah madu nih pemirsa. Selamat siang Pak Madin. Selamat siang Kak. Nah, saya mau bertanya nih Pak, ini Boleh. jenis lebah apa nih Pak? Nah, kebetulan jenis lebah yang ada di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka ini, kita ada dua Kak. Ya. Yang pertama yang tidak menyengat yaitu lebah trigona. Nah, tidak memiliki sayap. Tapi kalau yang di hadapan kita ini, jenis lebahnya lebah menyengat. Namanya Apis mellifera. Oh. Untuk yang apa tadi Pak? Yang pertama? Yang trigona. Itu di mana? Bukan Yang di sini. trigona letaknya ada di sebelah sana Kak, di depan. Kalau untuk yang ini, makanannya apa nih Pak? Nah, makanan si lebah ini yaitu tadi yang dihasilkan oleh lebah, madu. Oh, berarti dia menghasilkan dan yang dimakan Yang juga? dimakan iya, dia kan mencari sumber nektar untuk jadikan bahan baku untuk madu. Yaitu madu itu sebetulnya makanan si lebah. Cuma sama kita kan kita ambil buat nutrisi kita. buat Diproduksi kita. ya Pak? Ternyata, beternak lebah madu termasuk ke dalam kategori pertanian juga loh pemirsa. Jadi, pertanian tidak hanya sebatas tumbuhan saja, namun juga mencakup peternakan, perkebunan, perairan, sehingga produk yang dihasilkan oleh lebah madu termasuk ke dalam produk pertanian. Wah, ternyata luas sekali ya lingkup pertanian itu pemirsa. Jenis-jenis apa hasil-hasil lebah tidak hanya madu Kak. Sudah tahu belum? Oh ya, belum. Nah, jenis Kasih tahu, hasilnya produknya ada 6 Kak. Yang pertama propolisnya. Oh iya, propolis. Nah, tahu kan propolis? Propolis. Nah, itu Untuk nomor obat ya, satu. Pak? Nomor satu. Kemudian yang kedua ada royal jelly atau susu lebah. Nah, itu bahan makanan utama si lebah ratu. Dan larva-larva yang berumur 1 hingga 3 hari. Yang ketiga ada bee pollen atau tepung sari bunganya. Nah, bee pollen itu bagus Kak buat maskeran. Menghaluskan kulit wajah bisa. Kemudian yang keempat barulah madu hasilnya. Itu makanan si lebah tadi. Yang kelima itu sengatannya kita bisa gunakan buat pengobatan. Terapi sengat lebah itu bisa buat pengobatan. Nah, yang terakhir sarang yang udah tidak terpakai lagi atau lilin lebahnya nanti kita bisa lebur buat bahan baku kosmetik bisa. Nah, lebah Apis mellifera menghasilkan madu dengan cita rasa yang manis dan khas aroma nektar yang alami. Madu dari lebah jenis ini juga memiliki lebih sedikit kandungan air. Madu dari jenis lebah Apis mellifera memiliki banyak manfaat loh pemirsa. Salah satu kandungan yang terdapat di madu ini adalah flavonoid. Kandungan ini merupakan senyawa kimia yang berperan untuk melindungi tulang. Sehingga madu ini sangat cocok untuk menjaga kesehatan tulang atau memperbaiki kondisi jaringan tulang.
Sampai-sampai madu ini sering disebut sebagai madu agen perbaikan tulang. Jadi, bagi kamu yang suka dengan madu, tentu harus merasakan cita rasa dari madu ini dan jangan khawatir, karena madu ini sangat mudah untuk ditemukan. Pak, ada nggak sih Pak madunya itu kan madu manis? Ah. Ada nggak nih madu pahit tuh Pak? Ada. Aduh madu pahit. Ada satu nektar yang membedakan untuk rasa, yaitu madu nektar bunga mahoni. Pohon mahoni. Mahoni itu dari rasa sudah pasti ada rasa pahit-pahitnya di lidah, tapi tidak terlalu pahit, tapi pada saat kita minum di terakhir itu ada terasa pahit-pahit. Nah, kalau di kita ini ada jenis-jenis madu, ada seperti ada madu kapuk, madu rambutan, kemudian madu kelengkeng, kaliandra, mangga, ya, dan madu super. Itu tergantung dari si lebah ini mengisap si nektarnya. Karena lebah-lebah ini biasa kita gembalakan pada saat musim-musim bunganya. Termasuk pada saat sekarang ini, itu lagi musim bunga kapuk randu. Jadi sudah kita pastikan hasil panen kita 99% madunya madu kapuk randu. Cara hidup dari lebah ini yaitu dengan berkoloni. Setiap satu kotak koloni hanya memiliki satu ratu saja. Satu lebah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengawasi lebah pekerja dan juga memimpin lebah pekerja apabila terjadi serangan dari predator. Unik sekali ya pemirsa. Nah Pak Madin, mungkin pemirsa juga bertanya nih terkait makanan utama kan tadi udah dijelaskan nih Pak, Ya. yaitu madu. Nah selain itu tuh makanannya apa lagi nih Pak? Ada lagi yang bahan baku untuk dijadikan royal jelly, yaitu bee pollen atau tepung sari bunganya. Tepung sari bunga itu salah satu produk yang dibawa sama lebah, disimpan di kaki belakangnya biasanya. Ada nggak ya di sini ya? Biasanya disimpan di kaki belakangnya. Itu biasanya dari bunga-bunga matahari, bunga jagung, biasanya dibawa sama lebah-lebah pekerja. Ya. Itu untuk bahan baku pembuatan royal jelly oleh lebah-lebah pekerja muda yang baru netas kurang lebih sekitar 10 hari. Dia langsung bekerja tuh. Tapi dia tidak bekerja di luar, tapi di dalam sarang bekerja untuk menjadikan royal jelly. Lalu ini ada ada lebah apa aja sih Pak? Tadi kan ada lebah ratu, lebah pekerja ya, sama lebah apa lagi? Lebah jantan. Kalau yang di hadapan kita ini kita lihat lebahnya lebah pekerja semua nih. Lebah pekerja semua. Dia bentuknya lebih kecil ya Pak? Lebih kecil. Untuk mengenal lebih dalam tentang lebah Apis mellifera, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri tubuh dari lebah jenis ini. Ratu dari sang lebah memiliki warna merah kuning kecoklatan. Sedangkan lebah pejantan memiliki warna yang lebih muda. Unik sekali ya pemirsa. Yang lebah yang lebih besar tadi apa Pak? Lebah jantan. Lebah jantan ya. Lebah jantan dari fisiknya besar. Mau lihat? Boleh Pak. Nih, saya tunjukin. Ada. Ada. Oh yang ini yang agak lebih besar ini ya Pak? Fisiknya matanya terlihat lebih besar, badannya juga lebih besar, dan di belakangnya itu agak tumpul. Kenapa? Karena lebah jantan ini tidak dibekali sengat, bisa dipegang. Ini cuma ada satu Pak? Cuma ada Hanya satu. iya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sengatnya. Oh enggak, dia nggak menyengat ya Tidak Pak? menyengat. Oh iya. Nah ini Kenapa? pemirsa, lebah jantan. Lebah jantan atau pejantan Pak? Pejantan. Oh, pejantan. Pejantan tangguh ya Pak? Pejantan tangguh. Pejantan tangguh. Tapi setelah membuahi sang lebah ratu, biasanya dia akan mati. Oh dia cuma sekali membuahi Pak? Sekali membuahi. Oke. Di belakang, pemirsa, di belakang kami sudah ada pengunjung lain ya. Mungkin kita ajak aja kali ya, mereka berani nggak nih untuk memegang lebah jantan ya Pak? Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Oke, kakak boleh kesini sebentar? Oke nih Kak, kakak berani nggak nih Kak untuk memegang lebah jantan ini Kak? Nggak tahu. Aman Kak, tidak ada sengatnya. Coba. Kalau Tidak ada ratu sengatnya. nyengat juga nggak Pak? Ratu menyengat, Ratu tapi menyengat. biasanya ratu itu menyengat hanya digunakan untuk bertarung dengan lebah ratu yang baru biasanya. Oh gitu. Oh jadi lebah ratu lama sama baru? Biasanya, kalau lebah ratu tidak produktif, Oh gitu. lebah baru menetas, kemudian dia bertarung. Yang mana yang menang, dia akan jadi di koloni yang Untuk lebah ratu boleh dipegang atau nggak bisa Pak? nggak boleh. Oh nggak bisa. Nah, Taruh. karena bisa stres nanti dia. Oh, gitu. Tidak mau bertelur lagi kalau lebah ratu dipegang. Oke, terima kasih ya Kak udah mau Oke, sambil ya. tampil di acara ini. Dadah, boleh dadah. Oke. Makasih ya Kak. Selamat melanjutkan Ya, aktivitas. sama. Nah, selanjutnya nih Pak Madin. Yang ini apa nih Pak? Madu apa nih Pak?
Nah, yang ini ada dua nih Kak. Ada yang warnanya agak coklat lebih gelap, kemudian ada yang agak cerah. Oh iya. Yang ini dalamnya larva Kak. Oh, larva. Atau, Bukan larva madu. yang udah siap. Bukan. Kalau yang madu yang ini. Oh. Nih, kalau nggak percaya boleh dibuktikan Kak. Ditusuk aja. Yang ini ya, Pak. Madu. Boleh langsung dicicipin ya, Pak? Boleh. Aduh. Oke, kayak ini madunya nih pemirsa. Oke, baik. Ini madu langsung nih pemirsa dari sarangnya ya Pak Madin Ya, ya. betul. Boleh langsung saya izin cicipin ya Pak? Boleh. Oke. Gimana ini Jangan Mas? lupa jarinya. Oke. Oh, manis sekali ya Pak. Manis. Tanpa ada tambah-tambahan pengawet, rasa-rasa yang Betul. lain ya Pak. Murni. Oh iya. Mantap pemirsa. Lebah madu ternyata memiliki dua perut sebagai pencernaan dan sebagai tempat untuk memproduksi madu. Jadi, madu itu dihasilkan dari anggota tubuh tersendiri yang dimiliki oleh lebah. Baik, terima kasih banyak Pak Madin atas Sama-sama. informasi dan ilmunya nih Pak yang udah telah dibagikan. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat semua. Baik, itu tadi pemirsa informasi seputar lebah madu yang ada di kawasan Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Bagi pemirsa yang ingin berlibur, langsung saja berkunjung di Buperta Cibubur. Saya Amanda Syafira, pamit undur diri.